Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu guru PAI peserta workshop IKM guru PAI Kecamatan Mayang. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang implementasi kurikulum Merdeka, yang mulai dari pemahaman secara umum implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian kemarin itu juga sudah sempat ada 4 kegiatan yang bisa dilalui untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Sampai terakhir kemarin tugas terakhir yaitu tentang menyusun alur tujuan pembelajaran. Hari ini Bapak Ibu kita melanjutkan yaitu tentang workshop kurikulum Merdeka menggunakan poster untuk mempermudah dalam pemahaman kurikulum Merdeka secara umum. Lebih khusus nanti di sini ada 10 poster Bapak Ibu. Yang pertama tentang alur dalam memahami kurikulum Merdeka. Kemarin langkah 1 memahami secara garis besar, dan kedua memahami pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga memahami pengembangan KOSP. Masih ingat KOSP? Kurikulum operasional satuan pendidikan dalam kurikulum Merdeka. Langkah yang keempat memahami pengembangan proyek profil Pancasila. Nah, dari 4 kegiatan yang disampaikan beberapa saat waktu di rumahnya Bapak Idam kemarin, Bapak Umam, tentang workshop yang kedua yaitu terakhir tentang alur tujuan pembelajaran. Jadi alurnya pertama apa Bapak Ibu? Memahami CP berdasarkan SK BS Kap nomor 33 2022 tentang capaian pembelajaran. Kemudian diturunkan atau dijabarkan menjadi tujuan pembelajaran. Yang ketiga menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, misalnya Bapak Ibu juga dalam menerapkan itu harus paham prinsip-prinsip dalam pembelajaran kurikulum Merdeka. Paling tidak ada 3 prinsip. Ini secara umum saya ulang karena memang nanti di akhir kegiatan Bapak Ibu bisa menyusun modul ajar dan modul proyek. Yang pertama prinsip pembelajaran dari kurikulum Merdeka itu pelajaran intrakurikuler. Apa saja kemarin? Iya, pembelajaran intrakurikuler berarti khusus PAI. Itu dilakukan secara terdiferensiasi. Diferensiasi berarti diajarkan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kemudian yang kedua pembelajaran ko-kurikuler. Masih ingat kemarin? Di poster ini nomor 2 pembelajaran ko-kurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu bisa berkolaborasi dengan guru kelas dan guru yang lain. Kemudian yang ketiga pembelajaran ekstrakurikuler. Kalau kaitannya dengan ekstra Bapak Ibu berarti disesuaikan dengan minat dan bakat sumber daya peserta didik, dan juga minat dan bakat sumber daya yang ada di satuan pendidikan, termasuk gurunya harus bisa pendampingan dan pelatihan, melatih siswa tersebut dalam ekstra. Kemudian pelaksanaan pembelajaran dalam prinsipnya itu melalui 3 tahapan. Pertama dilakukan
asesmen diagnostik, asesmen awal untuk menempatkan siswa. Untuk diferensiasi siswa perlu diadakan asesmen awal, penilaian awal. Oh, ini mampu di bidang ini. Oh, ini kelas 1 belum bisa huruf hijaiyah. Oh, ini sudah hafal beberapa ayat. Itu bisa Bapak Ibu dilakukan di asesmen awal. Sehingga Bapak Ibu bisa menyampaikan materi, bisa merencanakan pembelajaran sesuai dengan tingkat atau SDM peserta didik. Kemudian yang B, yang kedua, perencanaan pembelajaran. Setelah melakukan asesmen, maka kita bisa menyusun perencanaan sesuai dengan kebutuhan. Dimungkinkan antara guru yang satu, bahkan sekolah satu dengan yang lain, itu perencanaannya berbeda. Karena misalnya di Mayang 1 mungkin berbeda dengan Sebuti 1 dan seterusnya. Pelaksanaan pembelajaran juga tentunya kalau perencanaannya berbeda, nanti pelaksanaannya juga berbeda. Nah, itulah letak dari kurikulum Merdeka. Kemudian asesmen. Kalau dari perencanaan, pelaksanaan, tentunya asesmen juga menyesuaikan. Kemarin sempat saya sampaikan, asesmen itu ada secara umum ada 2, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Formatif itu dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Dalam tujuannya untuk mengetahui kualitas atau mutu proses pembelajaran, bukan untuk nilai rapor. Sudah sampaikan kemarin ya? Sudah. Kemudian yang mana yang untuk rapor? Yaitu asesmen sumatif. Kalau kita kenal dulu, yaitu ada PAT, ada PAS, ada ulangan harian, apalagi PTS ya, dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh lembaga atau satuan pendidikan. Kalau yang dilakukan oleh pemerintah, asesmen sumatif yang dilakukan oleh pemerintah, dalam bulan ini, minggu ini Bapak Ibu sudah melaksanakan di lembaganya, yaitu berupa ANBK. Itu termasuk asesmen sumatif. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian proses perencanaan kegiatan, pertama Bapak Ibu wajib memahami JP, sehingga merasa tidak kesulitan seperti yang kemarin waktu pertemuan pertama. Oh, ternyata JP itu seperti ini. Seperti itu. Kemudian yang kedua, merumuskan tujuan. Ini sempat saya ulang-ulang agar Bapak Ibu lebih mantap pemahamannya. Tujuan pembelajaran dipahami, disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, menyusun alur. Seperti di poster ini ada di posisi ketiga, menyusun alur. Jadi alur tujuan pembelajaran itu berarti runtutan awal, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Alurnya seperti apa? Seperti yang disampaikan pertemuan sebelumnya, bahwa alur itu disesuaikan dengan diferensiasi peserta didik. Seumpama di RPP jenengan itu di alur pertama itu terasa sulit untuk dipahami, maka Bapak Ibu bisa merubah atau menggeser alurnya. Misalnya rencananya di tahap awal, ternyata setelah dianalisis itu agak sulit, maka bisa diganti dengan yang lebih mudah dulu. Itu secara alur. Nah, kalau sudah ketemu alur, kemudian merancang pembelajarannya. Sebelum merancang itu tentunya Bapak Ibu membuat namanya modul ajar. Itu secara intrakurikulernya. Modul ajarnya PAI itu seperti apa. Kemudian yang untuk profil Pancasila itu namanya modul proyek. Ini ada beberapa model Bapak Ibu. Di modul ajar biasanya ada model, ada teknik, dan sebagainya. Ini salah satu model pembelajaran yang kita kenal dengan teaching at the right level. Seperti itu bacanya ya. Mohon dimaklumi.
yang teaching ini disingkat dengan TARL. Apa itu? Pendekatan pembelajaran tidak mengacu pada tingkat kelas. Jadi pembelajaran mengacu kepada kemampuan murid, makanya disebut diferensiasi.